Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Perkenalkan, nama saya Aksa Kirana Riarta dengan nomor induk mahasiswa 1022022500105 dari kelas Sistem Informasi 4903. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah tema yang sangat tepat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sholatnya baik, maka perilakunya juga baik. Tema ini penting karena banyak di antara kita yang rajin sholat, tapi kadang lupa bahwa tujuan sholat bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, melainkan membentuk kepribadian yang berakhlak baik. Sholat adalah ibadah paling utama dalam Islam. Sholat disebut sebagai tiang agama, yang artinya jika sholatnya roboh, maka runtuh pula bangunan keimanan seseorang. Dalam sholat, kita bukan hanya berdiri, ruku, dan sujud, tapi kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan bahwa sholat yang benar akan membuat seseorang menjauhi perbuatan buruk dan keji. Kalau sholat kita benar, perilaku kita juga akan ikut berubah jadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih berakhlak mulia. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Yang artinya, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak menambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini, kita bisa belajar bahwa sholat bukan hanya rutinitas, tapi latihan untuk memperbaiki hati. Kalau hati kita bersih, maka perilaku kita juga bersih. Beberapa contoh dari penerapan topik yang saya bawa saat ini adalah misalnya, seorang siswa yang sholatnya baik biasanya lebih menghormati guru dan teman-temannya. Seorang anak yang rajin sholat akan lebih sayang dan patuh kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, seorang pekerja yang menjaga sholatnya akan lebih jujur dan bertanggung jawab. Jadi, sholat itu seperti pengingat otomatis dalam hidupku. Setiap kali kita sholat, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendidik kita untuk jadi pribadi yang lebih baik, agar tidak sombong, tidak mudah marah, dan tidak berbuat zalim. Kalau kita masih suka berbohong, masih suka marah tanpa alasan, atau suka menyepelekan orang lain, itu tandanya bahwa kualitas sholat kita perlu ditingkatkan. Bukan berarti sholatnya sia-sia, tapi mungkin belum maksimal pengaruhnya ke hati kita. Sholat juga adalah cermin dari keimanan dan kepribadian seseorang. Jadi kalau sholat kita baik, perilaku kita pun ikut baik. Tapi kalau perilaku kita masih buruk, berarti ada yang perlu diperbaiki dalam cara kita menjalankan sholat. Sebagai kesimpulan, mari kita ingat bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan jiwa. Setiap kali kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita sedang menenangkan hati dan memperbaiki diri. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin waktu, rendah hati, dan selalu menyertakan keikhlasan dalam setiap perbuatan kita. Kalau setiap umat Islam menjaga sholatnya dengan benar, insya Allah masyarakat pun akan dipenuhi orang-orang yang jujur, sabar, dan saling menghargai. Jadi mulai dari diri kita sendiri, perbaiki wudhu kita, luruskan niat kita, dan hadirkan hati kita saat sholat. Karena sholat bukan sekadar gerakan, tetapi perjalanan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga sholat dan dijaga oleh sholat. Sekian video tugas besar agama Islam dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.